Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin ya sama kita ya. Nah, kita sudah belajar tentang protein dan kita sudah belajar tentang teori daripada sebuah asam amino dan juga protein. Nah, hari ini Bapak akan melakukan sebuah praktikum lagi ya, tapi secara online. Anak-anak, kalian bisa buka amrita.olabs.edu.in ya. Ini sudah pernah kita buka pada saat lagi praktikum karbohidrat. Nah, bedanya sekarang pilih yang qualitative analysis of proteins ya. Jadi di sini uji pertama adalah uji biuret ya namanya ya. Jadi uji biuret itu di sini Pak Budi punya dua macam protein. Yang pertama ada egg albumin atau putih telur sama gelatin ya, gelatin dispersion. Pokoknya gelatin lah intinya ya. Nah, uji biuret itu kita menggunakan dua larutan ya. Pertama kita menggunakan NaOH, karena dia berlangsung dalam suasana basah ya. Dan kita menggunakan CuSO4 seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, lalu kita nyalain api, kita panaskan sama kita. Nah, dia akan berwarna ungu ya mestinya. Nah, seperti itu ya, dia akan berwarna ungu seharusnya. Sip, kita bahas ya sama kita ya. Jadi, kenapa dia berwarna ungu? Karena memang uji biuret itu fungsinya untuk apa sih? Untuk mendeteksi apakah adanya ikatan peptida atau tidak. Ikatan peptida itu kan terjadi pada protein, ya enggak? Nah, dan hasil positifnya adalah warnanya ungu. Karena keduanya merupakan protein yang tadi Bapak uji, maka dia itu warnanya ungu ya. Kalau seandainya kan yang kita uji adalah karbohidrat, dia pasti tidak akan terbentuk warna ungu seperti itu. Oke. Nah, lalu yang kedua kita ganti ya percobaannya dengan mana sih? Susah banget. Nah, kita uji ninhidrin dulu. Uji ninhidrin itu hampir sama kayak uji biuret tadi ya. Jadi kita di sini, nah kita panasin sama kita si putih telurnya sehingga dia warnanya itu akan menjadi apa? Ungu juga, B juga sama ya. Nah, sebenarnya uji ninhidrin itu sama ya prinsipnya seperti uji biuret. Jadi dia tuh mendeteksi keberadaan asam amino. Jadi ini hanya berlaku pada protein aja ya. Kalau dia protein, dia warnanya ungu. Tapi kalau dia lemak atau dia karbohidrat, pokoknya tidak mengandung protein, warnanya jadi nggak ungu seperti itu ya. Kayak gitu ya, ini hasil positifnya warnanya ungu. Lalu berikutnya kita ke uji santoproteat ya. Uji santoproteat kita pakai HNO3 ya, asam nitrat pekat, dan kita panaskan sama kita. Oke, kita panaskan. Nah, dia akan berwarna kuning ya. Ini seharusnya kalau yang benernya ya, yang Pak Budi waktu itu pernah uji, itu warnanya mestinya bukan kuning ya, tapi dia warnanya kuning kejingga gitu ya, warna 4 ya. Nah, untuk apa sih Pak? Jadi kan kita tahu nih bahwa asam amino itu tuh rantai sampingnya itu tuh bisa berbentuk apa saja. Nah, fungsi daripada si santoproteat adalah mana sih? Nah, fungsi daripada santoproteat adalah dia itu untuk mendeteksi protein-protein yang gugus R-nya itu mengandung apa namanya tuh? Ini nih, benzena ya, cincin benzena. Jadi kalau misalnya dia mengandung cincin benzena seperti ini, berarti dia itu apa ya? Dia itu
akan menghasilkan warna kuning kejinggaan pada uji santoproteat seperti itu ya. Jadi fungsi dari uji santoproteat itu tadi ya untuk mendeteksi keberadaan dari si cincin benzena dari sebuah protein ya. Kemudian kita uji milon ya. Uji milon itu adanya di sini yang keempat. Nah, ini kita uji milon ya sama kita dan kita panaskan. Nah, sorry nih, ini aplikasinya agak susah emang nih ini. Oke, yang sampel A dia warnanya merah ya. Sampel A warnanya merah. Tapi sampel B kalau nggak salah dia warnanya nggak merah ya. Oke, benar ya, nggak merah ya. Nah, kenapa? Karena yang ek albumin atau putih telur itu, nah sebenarnya kita Pak uji milon itu apa sih? Untuk mendeteksi adanya tirosin. Tirosin itu adalah asam amino yang tadi dia mengikat OH ya. Tirosin. Nah, ini nih ya. Asam amino yang dia itu mengikat OH seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang pengen dideteksi tuh gugus OH-nya. Kalau dia warnanya merah, pasti ada gugus OH-nya. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan atau serin juga sama ya, dia kan ada OH-nya juga. Tapi seandaikan misalnya yang tadi si apa namanya satu lagi tuh kan tadi kan ada putih telur, ada si gelatinnya. Gelatin itu tidak menghasilkan warna merah, berarti kita bisa simpulkan dia tuh nggak ada gugus OH-nya. Kayak gitu ya. Di asam aminonya ya, di asam aminonya. Lebih tepatnya nggak ada tirosinnya seperti itu. Oke, nah ada satu lagi, tapi ini memang Pak Budi nggak ada praktikumnya ya di website itu nggak ada. Jadi ini praktikumnya sama ya, dipanaskan juga. Jadi nanti si proteinnya itu kita masukkan dulu ke dalam apa namanya tabung reaksi, terus kita panaskan ya sama kita ya pakai pakai spiritus begitu kan. Terus habis itu di sini gini ya Pak Budi lagi. Jadi tabung reaksi terus kita panasin sama kita kan pakai si spiritus ya kan. Terus di sini Pak Budi tutup sama kertas saring, di mana kertas saringnya itu udah Pak Budi tetesin sama si PB asetat ya. Jadi ini udah Pak Budi tetesin atau sudah Pak Budi basahin sama PB asetat. Nah, nanti dia akan timbul bercak-bercak warna hitam. Ketika dia muncul bercak-bercak warna hitam, dia itu mengandung yang namanya belerang ya kayak gitu. Tapi kalau tidak muncul bercak-bercak warna hitam berarti dia nggak mengandung belerang. Jadi di sini yang mengandung belerang tadi kan contohnya ada metionin ya. Siapa lagi yang mengandung belerang? Udah metionin doang ya. Iya metionin doang. Pak Budi nggak hafal soalnya sorry. Oh ini nih sistein juga mengandung belerang ya seperti itu. Oke bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, lalu uji lipid itu cuma satu, sekalian aja deh ya. Uji lipid itu cuma satu. Jadi di sini Pak Budi coba ke kelas 12 ya. Uji lipid. Nah ini. Nah ini apa ya? Solubility test ya. Yang namanya lemak itu dia tidak larut dalam air ya. Tuh, jadi kalau kita kasih air dia tuh apa namanya? Oh, kita kocok-kocok. Kita guncang-guncangkan dia nggak larut ya. Oke. Jadi intinya lemak itu, minyak itu tidak seperti karbohidrat. Kalau karbohidrat kan larut dalam air, tapi kalau dia tidak larut dalam air ya. Vegetable GDCG. Jadi gini, ini kebetulan nih Amrita.labs ini nih buatan India, jadi ini pakai bahasa India. Intinya adalah tuh ya, Education Government of India. Jadi intinya nih kayak lemak hewan, lemak tumbuhan lah gitu intinya ya sebenarnya ya. Sebentar, kita ganti sama kloroform ya. Kloroform ini kan gugusnya gugus nonpolar ya. Kalau kita ganti sama kloroform tuh dia langsung larut ya. Beda banget kan sama air kan. Si lemak itu langsung larut kalau dalam kloroform ya.
kayak gitu. Kalau kita ganti lagi sama alkohol, gitu ya. Nah, dia tidak larut, ya, tapi kalau kita panaskan dia akan larut ya, karena kan alkohol itu dia memiliki dua sisi yang berbeda, ada sisi polar, ada sisi non polarnya. Jadi harus pakai bantuan pemanasan ya. Terus ada uji yang namanya ini nggak usah ini ya, ini aja translucent itu adalah jadi anak-anak sekalian, ini Pak Budi punya dua kertas saring ya, di mana kertas saring itu Pak Budi tetesin sama ini ya sampel si apa namanya DCG-nya ini ya. Oke, kita eh, nah kita giniin sama kita. Terus nah kita lihat deh. Jadi ini tuh dia tuh membuat kertas saring tuh jadi transparan ya. Kayak gitu, lemak itu membuat kertas saring jadi transparan. Kalau kamu mungkin kalau kamu tahu nggak sih yang kan yang apa sih namanya yang buat ngebersihin lemak tuh kan ada tuh tisu-tisu yang buat ngebersihin lemak tuh. Jadi yang ditempelin di hidung kamu ya yang warna biru tuh ya, yang nyerap lemak kan. Nah, itu kan kamu tempelin di hidung kamu, terus habis itu kamu udah beberapa menit kamu buka. Nah, dia tisunya tuh yang warna biru itu tuh jadi transparan ya. Nah, itu memang lemak tuh sifatnya seperti itu. Dia dapat meneruskan cahaya apa sih? Jadi dia tuh jadi transparan ya. Kalau misalkan kita 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 sebuah kertas kita iniin ke lemak, dia akan menjadi transparan kertasnya seperti itu ya. Oke, itu saja untuk praktikum protein dan juga si lipid ya atau lemak ya. Oke, Bapak tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.